yata'allaqu bih. Nah, jadi tentang adab, tata cara, aturan kita masuk Mekah. Buat Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah selalu menambah apa? Sorban, kemuliaan, ta'ziman, keagungan, wa ma yata'allaq. Najiyat nomor 1, Makkah. Makkah bil mim wal ba. Makkah wa Bakkah ismani lil balad, ya, dua nama, ya, lil balad, bagi suatu kota. Balad pun bisa di kota atau negara, ya. Wakila bil mim lil haram. Kalau dibaca mim, Makkah artinya apa? Haram. Maksudnya itu adalah haram. Artinya Makkah itu haram. Wabil ba'i lil masjid. Kalau dibaca Makkah, maksudnya adalah masjid, Masjidil Haram tentunya, ya. Wakila bil ba'i lil bait ma'atul matab. Kalau dibaca, ada dikatakan kil kalau dibaca ba. Bakkah maksudnya itu, Bakkah itu Ka'bah dan tempat tawaf. Wakila bidunhi, ada mengatakan hanya Ka'bah saja, bukan tempat tawaf. Wabil mimi lil balad. Adapun pakai mim, Makkah adalah nama sebuah kota. Wahya kabakiyatil haram. Makkah itu termasuk sama seperti haram-haram yang lain, ya. Wahya ay Makkah kabakiyatil haram, tapi afdalu buqa'il ardi, paling afdal tempat tanah adalah apa? Makkah ini, tidak ada di atasnya lagi. Indana ka jumhuril ulama rahimallahu ta'ala lil hadats sahih an-nasati ala dzalika. Jadi Ka'bah, apa namanya, Makkah ini paling afdalul apa? Afdalul ardh, afdalu buqa'il ardh. Sudah paling afdal tanah haram Makkah. Sudah di tanah haram Makkah, paling afdalnya Masjidil Haram, di Masjid Kongkaryah. Ya, kalau dibandingkan dengan dalam segi afdaliyah. Misalnya di sini juga tetap 100.000 nilai ibadah di sini, ya. Tapi 100.000 yang di sini dengan 100.000 yang di haram, ya, beda. Ya. Nah, belum lagi, ya. Tapi kalau sepakat ulama mengatakan tanah yang mengandung jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih afdal dari segala-galanya, bahkan daripada Ka'bah sekali. Jasad Rasulullah yang di apa namanya, tempat jasad Rasulullah, tanah tempat jasad Rasulullah itu lebih mulia, lebih afdal bahkan sekalipun dengan Ka'bah, ya. Nah itu. Qala fi tuhbah wa ma'aradha ba'duhu dhaifun. Ada yang mengatakan bukan Mekah tapi Madinah. Ada sebagian ulama mengatakan Madinah lebih afdal daripada Mekah, ya. Sebab ditinjau dari segi hadis Rasulullah, ya Allah, hai Mekah, saya tahu kau adalah paling tanah yang sangat aku cintai. Andai kata kalau tidak saya dikeluarkan oleh umatku, saya tidak akan mau keluar dari kamu, ya. Terus, ya Allah, dalam satu sisi Rasulullah berdoa di Madinah, ya Allah, jadikanlah aku mencintai Madinah ini lebih aku cintai apa? Lebih besar lagi kecintaanku daripada Mekah. Dari situlah ulama mengatakan, terutama Al-Imam Darul Hijrah, yaitu Imam Malik, mengatakan lebih afdal Madinah. Wa ba'duhu mawdu'.
Wa ma ahsanu qaulil qail fi madhi Makkah. Ada orang penyair memprioritaskan Mekah itu, apa katanya? Ardun bihal baitul muharramu qiblatan lil alamina lahasl masajidu ta'dilu haramun haramun arduha wa suyuduha was-saidu fi kulli biladi muhallilu wa bihal masyair wal manasiku kulluha wa ila fadilatihal barriyatu tarhalu wa bihal maqam wa haudu zamzam apa nih musyri'u wal hajaru wal ruknu alladhi la yarhalu wal masjidul alil al muharram was safa wal mushirani liman yatub wa yarmulu wa bi makkatal hasanatu du'ifa ajruha wa bihal musi'u anhul khatayatal tughsal. Jadi ardun bihal baitu, tanah yang di tanah tersebut terhadap bait Ka'bah, al-muharramu yang diharamkan, kiblatan sebagai kiblat kaum muslimin lil alamin untuk seluruh alam. Lahal masajid, di tanah tersebut terdapat Masjidil Haram, ya, ta'dilu haramun haramun arduha. Di situ dikatakan tanah haram yang haramun arduha, tanahnya sendiri haram. Wasuyuduha, memburu juga di situ haram. Wasaidu fi kullil biladi muhallilu. Adapun di negara mana saja memburu itu boleh, bebas-bebas saja, kecuali haram Mekah ini tidak boleh kita memburu. Wa bihal masyair, di sana tempatnya syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, Safa, Marwah, ada namanya Muzdalifah, Mina, itu dikatakan masyair. Ya. Tempat-tempat yang merupakan syiar. Wal manasiku, di situ juga orang melaksanakan haji kuliah. Wa ila fadilatihal barriyatu tarhalu, tentang keutamaannya yang bagus-bagus, wah luar biasa. Wa bihal maqam, di situ ada maqam wa haudu zamzam. Haud zamzam itu artinya sumur zamzam, ya. Ya, wal hajaru war rukn, ada namanya hajar aswad, ada namanya rukun yamani, rukun sami iraqi alladzi la yarhalu. Wal masjidul ali, juga masjidnya pun, ya. Wal muharramu was safa, ada juga safa. Apa namanya Masjidul alil muharramu itu, wal safa itu, wal musyirani lima yatub wa yarmunu. Yang keduanya itu merupakan syiar bagi orang yang tawaf dan yarmul. Yarmul itu adalah lari kecil, ya. Lari kecil itu 3 putaran pertama tawaf itu disunatkan yarmul, lari-lari kecil. Tetapi tawaf yang diiringi dengan sa'i. Kalau tidak diiringi dengan sa'i, tidak sunat kita yarmul, ya. Wa bi Makkatal hasanatu du'ifa ajruha, di Makkah itu kebaikan itu digandakan pahalanya. Wa biha, dan di Makkah tersebut al musi'u, segala kejahatan anhu dari orang, al khataya tughsadu, dicuci betul kesalahan orang kalau di Makkah itu, ya. Tapi orang enak aja berbuat dosa, misalnya keluar, nanti Mekah yang mensucikan saya, katanya. Ya, orang-orang Arab ke puncak katanya, wah, ya seneng aja nanti pulang-pulang ke Mekah. Jadi jangan beranggapan seperti itu. Ya. Nah, coba lanjut sekali. Wasaidu fi kullil biladi muhallilu, memburu di semua negara itu atau di semua kota itu boleh-boleh saja. Ai ma ada saidu haramil Madinah al Munawwarah, selain daripada Makkah ataupun selain daripada Madinah. Wa wadi wajin, ada namanya wadi lembah Wajin di Taif. Jadi haram Makkah tidak boleh, haram Madinah tidak boleh, haram wadi Waj tidak boleh dia memburu di situ. Ada di Taif. Ada di Taif. Iya.
Artinya ma ada Saydal Haramil Madinah wa Wadi Wajin. Saydal Haram Madinah memang tak boleh kita berburu, tapi tak kena jaza. Tapi kalau Haram Mekah kena dia jaza. Sama-sama tak boleh. Madinah tak boleh memburu, juga di Wadi Wajin tak boleh. Tapi yang dikatakan memburu tak kena jaza. Bikhilafi Haram Mekah. Fit tahrim. Nah, wa Wadi Wajin fit Taif wa fihima fit tahrim ka hurmati Makkah. Jadi Wadi Wajin dengan Madinah ini adalah sama statusnya, hukum haramnya seperti hurmahnya Makkah. Tapi dunad dhaman. Kenapa tidak kena dhaman, tidak kena sanksi? Ya nahuma laisa mahallan lin nusuk. Alasannya kenapa di Madinah tidak punya dhaman, di Wadi Wajin tidak kena dhaman, karena laisa mahallan lin nusuk. Wa yasiru madbuhu huma maidatan, dan jadilah menyembelih binatang buruan di dua-duanya, yaitu Madinah maupun di Wadi Wajin itu adalah maitatan, statusnya bangkai. Tak boleh. Tidak boleh. Wa dalilu ala tahrimi haramil Madinah, dasar kenapa Madinah itu juga dikatakan tanah haram. Qalu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim harramat kata wa inni haramtul Madinah ma baina labataiha. Sungguhnya Nabi Ibrahim mengharamkan Mekah, kalau saya mengharamkan Madinah. Madinah itu mana? Ma baina labataiha. Jaannya itu batas tanah haram Madinah itu ma baina labataiha. Ada dua buah gunung. Ada namanya Thaur wa Ir. Thaur wa Ir ini adalah merupakan batas tanah haram di Madinah itu. Itu merupakan batas tanah haram Madinah. Ma baina labataiha. Nah itu. La yaqtau adaha. Tidak boleh diputus di pohon-pohon itu. Wala yusadu sayduha. Tidak boleh diburu buruannya. Wala batani al-harratani. Labatani maksudnya itu al-harratani. Dua hara itu kan artinya padang yang luas itu di situ, tapi diapit dengan gunung juga di situ. Wadaha ay sajarha. Wa dalil ala tahrimi Wadi Wajin, dalil tentang haramnya juga Wadi Wajin itu bi Taif qaluhu ala inna sayda Wadi Wajin wadaha haramun muharram. Ini juga ada dalilnya, ya. Rawal Baihaqi wa sumiyal makanu bismi Wajib ibn Abdul Hayy. Ada nama orang Wajji bin Abdul Hayy minal Amaliqah, dari suku Bani Amaliqah. Wa innal Hanabilah Sayd Wajin wa Sajar Sayd Wajin wa sajarihi mubahun li'annahum da'aful khabar. Katanya boleh aja, katanya lemah. Ya udah, al-faslul awal fi adab dukhuliha wa fihi masailu ihda asyarata. Ada 11 masalah di dalam hal kita memasuki kota Makkah. Al-ula yang bagi lahu ba'da ihramihi bil haji aw umrati min al-miqat aw ghairi ay yatawajjaha ila Makkah. Jadi jangan kemana-mana, begitu berangkat dari mana saja langsung menuju Mekah, ya. Wa minha yakunu khurujuhu ila Arafat. Dari Mekah keluarnya orang tersebut menuju Arafah, ya. Dari Mekah orang itu akan berangkat ke Arafah, bukan langsung ke Arafah. Dari orang misalnya dari Madinah langsung aja Arafah, dia tidak ada itu. Jadi setiap orang harus transit dulu di Mekah. Nanti kalau dia mau berangkat haji dari Mekah dia mulai, ya. Nah itu. Wa minha yakunu khurujuhu ila Arafat. Fahadhihi hiya sunnah, inilah sunnah. Kalau dia mau ndak sunat, mau langsung los
terpoim kata orang. Apa, Ya, Ustaz? tidak apa-apa. Amma ma yaf'aluhu hajijul Iraq, apa yang dilakukan oleh jamaah haji Iraq fi hadir azman, pada pada masa sekarang ini. Bagaimana haji Iraq? Min udulihim ila Arafat, langsung aja dibelokkan mobilnya ke Arafat langsung, tidak mau masuk Mekah. Qabla dukhul di Mekah. Kenapa dibelokkan ke Arafat langsung? Jadi ke waktihim karena waktunya udah sempit katanya. Fa fihi tafwitun li sunanin katsirah, di situ banyak sekali sunat-sunat yang tidak bisa dilakukan. Di antara hal yang sunat, minha hadhihi, ini termasuknya sunat kita masuk Mekah dulu, ya kan? Ini dopot, anak langsung dibelokkan mobilnya ke wa tawaful kudum, tawaf kudum tak bisa dia. Wa ta'jilus sa'i, juga mempercepat sa'i. Ya, setelah tawaf kudum kan boleh sa'i, itu kan? Juga wa ziyaratul bait, luput dia. Wa kasratus salat bil Masjidil Haram, juga memperbanyak salat di Masjidil Haram, luput juga. Wa huduru khutbatil imam, menghadiri khutbah imam fil yaumis sabi' di Makkah. Jadi khutbah itu tanggal 7 itu ada. Jadi isinya adalah, khutbah tersebut adalah bagaimana menjelaskan tentang tarwiyah besok. Itu namanya khutbah pada tanggal 7 di Makkah. Wal mabitu bi Mina. Wah, ini mabit di Mina ini maksudnya apa? Tarwiyah. Ya, pada tanggal 8 orang berangkat ke Mina kan? Nah, dia mabit juga di situ. Lailat Arafat, pada malam Arafat itu disunatkan mabit di Mina, tarwiyah maksudnya. Kemudian wassalawatu biha, salat-salat di Mina banyak. Wa huduru tilkal masahid, dan menghadiri tempat-tempat itu. Wa ghairu dzalika masalatan turuhu insyaallah taala. Banyak yang tidak terlaksana. Banyak juga haji-haji travel sekarang. Haji travel langsung aja, ndak pakai tarwiyah, ndak mau sibuk, ndak mau repot aja. Faktor apa lagi nih milih mana? Jadi faktor bermeja pun seneng bang jamaah. Apa? Kan mabit deh, Ustaz, Ibah doang. Al-masalatu tsaniyah, idza balagha al-harama faqad istahabba ba'du ashabina ay yaqula Allahumma hadha haramuk wa amluk wa faharrimni 'ala an-nar wa aminni min adzabika yawma tab'atsu ibadak wa ij'alni min awlika wa ahli ta'atika. Nah, ini doa masuk ke tanah haram nih, hafal lema. Lema apa jaga. Awak ni baca doa untuk masuk tanah haram. Dia ada doa. Ustaz baca doa dulu. Diingatkan sama jamaahnya. Hafal dia ni. Mau di mana hafal tak terima jadi kaya ni. Uji aja. Selamat terbitin. Nah ini. Wa yastahdiru, dan dia menghadirkan minal khusyuk. Masuk Mekah itu harus betul khusyuk. Wal khudu, juga khudu pun fi qalbi wa jasadihi ma amkanahu, sedapat mungkin segala-galanya khusyuk khudu di hati. Apa bedanya antara khusyuk dengan khudu? Coba, al khusyu'u taskinul jawarih, anggota tubuhnya tenang, ya, itu namanya khusyuk. Wal khudu faragul qalbi min ghairihi ma huwa bisadadihi mastihdari azamatillah. Kalau khudu itu lebih dalam lagi, rupanya khudu lebih tinggi lagi daripada khusyuk. Faragul qalbi, hatinya itu kosong, min ghairi ma huwa bisadadi, dari segala sesuatu yang di lahir apa yang di depannya itu. Kalau dia di hadapannya itu adalah sesuatu hal yang sangat indah, mulia, semuanya kepada Allah, hatinya itu kosong, betul-betul kosong dari yang lainnya. Itu namanya khudu. Ya. Nah itu. Mastihdar ya mazalillah wa jalalihi wa rububiyatihi wa ghairi dzalika mimma yunasibuhu. Nah itu. Kemudian yang kedua, tsaniyah idza balagha Makkah taktasala bi tawa. Apabila masuk Mekah udah langsung disunatkan mandi di Bi'ru Tuwa.
bi fathi ta wa yajuzu dhammuha wa kasruha. Tua tiwa boleh. Wa yang fi asfali Makkah, dia itu berada di sebelah bawah Mekah. Fi sabi tariqil umrah, dari arah jalan menuju pergi umrah al-mu'tadah yang biasa. Wa masjid Aisyah, menuju ke masjid Siti Aisyah radhiyallahu taala. Itu doang nangan dengan bait miqat. Fa yatasiru fihi bi niyati ghusli dukhul Makkah. Itu biladah lebaran. Nah, masjid Ustaz tahu biladah. itu apa hotel satu gusur le deket nempel hotel. Dia tahu bang anu SNBC apa? NCB. Tuan jamaah aja sama dia apa sebab para sepalah jauh soalnya paling bawah dari bawah mana menang atas tak hebat. Fa yadasilu bihi bi niyati ghusli maka hadza idza kana tariqu alladhi tuwa tawatiwa. Kalau memang jalurnya lewat sana. Wa illa kalau tidak lewat sana, iktasala fi ghairiha, boleh aja mandi di mana saja. Lewat misbalah untuk mandi. Ya. Lewat mana dia? Mandi. Wa hadzal ghuslu mustahabun li kulli hadin hatta al-haid. Mandi ini sunat bagi setiap orang. Orang haid pun wan nufasa was-sabi. Wa qad sabaqa bayanuhu fi babil ihram. Ar-rabi' as-sunnah yadkhula Makkah min thaniyati kada. Fathil ka. Kada. Itu kada itu hiya tariqul hajun bi fathil ha wa dhammil jim. Ha? Tuh. Kada. Wa kana thaniyatu kada al-hujun da'su batul murtaqa kama fi kitab mufid anam nafilan anil fathil al-hafiz bin Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala. Itu fathal kaf wa al-maddi wa hiya bi a'la Makkah. Kada itu adalah di a'la, jalur apa? Menanjak. Jadi selapu ke atas Itu yang daerah itu yang dia termasuk kada yang daerah Hujun itu karena dataran tinggi lewat sana. Kalau lewat Kudai ini juga tinggi juga dia. Nih, jadi tinggi terus turun. Ya. Anu aja sud. Lu faedah di kemana dengan sama maksulan. Bi'ala Makkah yang hadir minha ila al-maqabir, yang muter ke arah maqabir, kuburan makla itu. Wa idza kharaja raji'an ila baladi kharaja min thaniyati kuda. Kalau dia keluar artinya pulang kampung dari selesai melaksanakan haji, kharaja min thaniyatil kuda. Dia keluar lewat arah kuda. Kuda itu bimin kab wal qasr wa tanmin wa hiya bi asfala Makkah. Lewat misbalah ya. Artinya termasuk jarwal itu adalah termasuk asfala Makkah. Jadi kalau dia datang lewat Hujun, pulangnya itu lewat jarwal. Nah, itu. Bikur bijabali Qaiqaan, itu yang di Jabal Sudan itu. Itu Jabal Sudan kan ada terowongan itu. Itu. Wa ila Sawbi Dzit Tawa. Nah itu Jabal Abi Qaiqaan itu ida Sawbi Dzit Tawa. Jadi ke antara Jabal Ka'bah bareng Jabal Hindi itu dari sanalah dia itu. Itu anu beberapa Lahab. Hah? Lahab no. Hayyal Tariq Abu Lahab yang dah dinara. Tariq Abu Lahab no lah. Wa ila Sabi di tawa wa dzakara ba'd ashabina anna al-khuruj ila Arafat yustahab aidan ayakuna min hadha subla. Jadi
juga kalau mau keluar ke Arafah juga lewat situ, arah sana. Wa tsaniyatu hiya tariqus adiqati baina jabalain. Saniyatul wada istilahnya itu. Itu jadi sunat kalau kita mau pergi ke Arafah, kita harus kita disunatkan, dianjurkan untuk melewati jalan di antara dua belah gunung. Gunung sebelah kanan kiri itu ada jalan, itu dikatakan saniyatul wada. Nah, sawang kana mana? Wa'lam anna al-madhhab as-sahih al-mukhtar alladhi 'alayhi al-muhaqqiqun anna ad-dukhul min ath-thaniyah al-'ulya mustahabun. Sunat katanya dari arah yang lebih tinggi. Mustahabun di kulli dakhilin. Setiap orang yang mau masuk arah Makkah itu disunatkan lewat jalur yang agak dataran tinggi. Sawang kanat fi sawbi tariqi, sama saja memang memang jalur itu dia liwati, aulam takun fi tariqi, atau memang bukan jalur itu. Tapi kalau memang bukan jalur itu, ya dia belokkan ke jalur itu. Faqad sahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala minha. Benar, Rasulullah itu dulu waktu beliau itu perang sekalipun atau mau datang haji, arahnya lewat sana, hujud. Kasihan Mas Falah tidak terlewatkan waktu Rasulullah hijrah doang, baru dilewati Mas Falah ya. Nah itu. Kemudian waqad dhahaba Abu Bakar As-Saydalani wa jama'at min ashabina al-Khurasaniyin ila annahu innama yustahabbu dukhul minha liman kana fi tariqihi. Kalau beliau mengatakan kalau memang jalurnya lewat situ, ya udah lewat sana. Wa amma man lam takun fi tariqihi, pun orang yang bukan jalur itu, faqalu la yustahabbu, tidak disunatkan, tidak sunat harus belok lewat sana, tidak. La yustahabbu lahu al-udul ilaiha. Qala wa innama dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittifaqan. Hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam kebetulan pas-pas saja kalau beliau itu masuknya dari arah sana. Mungkin jalurnya memang itu, ya. Ittifaqan, kebetulan saja. Wa hadha dha'ifun mardudun wa shabu annahu nusukun mustahabun li kulli hadin. Kalau bukan saja ditinjau dari segi anunya saja, karena ada kaitannya dengan apa? Dengan haji. Jadi hal-hal yang mendukung untuk apa? Untuk kesempurnaan haji itu sangat dianjurkan, mustahabun. Ya, karena itu salah satu daripada nusuk. Ya. Salah satu daripada nusuk, mustahabun li kulli ahadin. Al-khamis, ikhtalafa ashabuna fi anna al-afdal ay yadkhula masyan aw raqiban. Ayo, mana lebih afdal masuk Mekah jalan kaki atau naik onta atau naik mobil? Wala sah annal masyi afdal, karena capeknya lebih capek ya. Wala hadza qila al-aula yakuna hafiyan. Sudah jalan kaki tidak pakai sandal lagi itu. Tapi afdalnya tidak pakai sandal, enak. Tidak pakai sandal. Illam yakhsha najasatan, dia ada najis. Aspal doang. Ini pun dah musim panas, leteng, maka dadat nah. Masih sana tapi yang sandal. Idza lam yakhsha nasan wala yarhaqu masyaqqah. Kalau ndak leteng, dek nanu seolah rorong waktu bersihin si baladiah lampak wah. Enggak usah pakai sandal. Itu lebih afdal itu. Panas, Loh, makanya yang enggak ada masyaqqahnya. Kalau kebetulan udara musim haji kan lagi di hadam kan, tidak usah lah. Ini dengan lagu jamak dia jauh ni. As-sadisah lahu dukhulu Makkah lailan wa naharan, faqad dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naharan fil haji wa lailan fi umrah. Nah, jadi waktu haji Rasulullah masuk Mekah siang, waktu umrah Rasulullah masuk Mekah malam. Wa ayyuhuma afdal? Mana yang lebih afdal? Apa siang malam? Fa fihi wajhan yasuma naharan. Siang lah. Wa tsani huma sawa fil fadilah. Nah,
Sabi yang bagi ayat hafadha fi dukhulihi min ida'in nas fi zahmati. Ini supir-supir ini sudah pada musim ramai itu main maki-makian aja, ya. Padahal dibagi wayam bagi ayat hafadha fi dukhulihi min ida'in nas. Harus sebaiknya jemaah haji itu harus dia jaga untuk waktu masuk Mekah. Min ida'in nas, daripada menyakiti orang lain, fi zahmati, pada saat ramai. Wa yatalattafu bima yuzahimuhu. Kalau orang ya biasa waktu tawaf itu kadang orang main sabet doang kan? Ya, kita yang di itu yang disingkirkan atau kita yang dipinggirkan itu talattaf. Habba-habba. Gaya Arab nu habba-habba, ada syuaya-syuaya. Iya. Talattaf itu harus kita lebih lebih lembut caranya untuk menegur orang itu. Wayalhazu biqalbihi jalalatal buq'ah. Dia selalu mengingat lahiz itu, lahaza itu kalau kita memandang, lahiz itu istilahnya nyeret. Artinya apa? Melirik itu ya. Nah, melirik. Wayalhaz. Ya, kita harus sasaran pemikiran kita di dalam hati kita akan jalalatul buq'ah, kebesaran kemuliaan daripada tanah ini. Sayang-sayang tempat yang sangat mulia ini dijadikan tempat kita bertikai, bersual, ya kan? Nah, allati huwa fiha, yang sedang dia itu berada di tempat itu. Wallati huwa mutawajjihun ilaiha, yang mana tempat itu merupakan sasaran utamanya. Wa yumahhidu udra man zahamahu, dan dia maafkanlah orang yang maaf, oh ya terima aja uzurnya itu, jangan bodoh kau enggak lihat apa. Ya. Nah itu. Wa ma nuziatir rahmatu illa min qalbin syakiyyin, katanya tidak akan dicabut rahmat itu kecuali daripada hati yang keras. Wa inna ab'ada qulubin nasi min rahmatil qalbun qasi. Jadi itu. Nah, itu. Jadi itu. Jadi paling jauh rahmat Allah itu dari hati yang keras. Tidak ada maafnya orang. Kalau ada yang salah sama kita, maaf aja. Orang yang keras, tidak mau menerima maaf orang itu, dicabut rahmat Allah dari hati yang keras itu. Ya. Tidak. Ini jadi makanya berat memang sifat pemaaf itu, pahit. Kadang orang itu menzalimi kita itu, tapi pada saat kita mampu membalas kezaliman orang itu, tapi di situ kita mampu memaafkan. Nah, ini adalah nanti model orang ini akan dipamerkan di hadapan Allah di padang mahsyar. Orang yang mampu memaafkan orang-orang yang menzalimi dia. Orang mampu membalas kebaikannya dia. Ya. Itu sebabnya dalam sifat Rasulullah itu silman qata wa tu'ti man haramak wa ta'fu aman zalamak. 3 sifat Rasulullah yang betul-betul. Silman qata, orang itu sedikit-dikit jangan sekali injak tanah saya ini, halaman rumah saya. Jangan sekali saja. Itu namanya orang putuskan silaturahmi ini. Ini sangat-sangat sil bangkata. Jadi orang mau memutuskan silaturahmi tapi kita tetap nyambung dia. Padahal itu sifat Rasulullah. Wa tu'ti man harama, dengan itu kepelit mana-mana sia sebut apa? Sia sebutir si pelit di narak jamaah tapi tu'ti, kau beri, kau balas dengan pemberian. Pelit itu tuh ampun ya berlipat ganda pelit. Tapi apa? Dibalas dengan yang bagus, ya.
Kemudian wa ta'fu amman zalama. Orang menzalimi kita, menyakiti kita, pokoknya, tapi kita balas dengan maaf. Ya, kita maafkan. Padahal kita dikata balas mampu pada saat itu. Pada saat kita mampu membalas, kita maafkan di situ. Nah, memang pahit itu. Pahit. Tapi yakin dan percaya kalau orang sabar meminum pil yang pahit, insya Allah cepat sembuh. Ya kan? Kalau kita sakit tidak sabar-sabar minum yang pahit-pahit, yang pil-pil yang pahit itu, ya sabar aja, tanggung sakitnya terus. Nah, sakit. Model-model yang tadi itu sil mengkata orang itu sedikit-sedikit marah, putus hubungan silaturahmi, jangan sekali injak kakimu di rumah saya. Tapi tidak, kita selalu membuka pintu untuk selalu menghubungi. Waktu timan hormat orang nih marahnya sebaru, mana-mana tersinggah apa sasa sepele denara jangan. Nah, waktu timan harama wa ta'fu amman zalama. Ini sangat luar biasa ini. Kalau kita mampu lakukan dimanapun kita berada, entah hidup kita bermasyarakat, bertetangga atau apa saja. Nah, itu. Apalagi hidup bermasyarakat itu susah nih. Arak model menu, arak menang sendiri atau orang macam-macam, ya. Tetapi harus pandai-pandai kita keadaan kita lah, bisa memahami itu, saling memahami lah caranya. Kalau dia menuja mentah bait ego entah masing-masing. Nah itu yang bagi mana nih? Athamin yang bagi ni mayati min ghairi harami alla yadkhula makkah illa muharraman bihajjin aw umratin, ya. Sebaiknya bagi orang yang datang min ghairil harami, pendatang, ini bukan orang penduduk haram. Bagi orang pendatang alla yadkhula makkah, supaya jangan dia masuk Makkah kecuali dalam keadaan ihram haji ataupun umrah. Wa hal yazamu dzalika am mustahab, apakah itu wajib atau sunat? Fihi tapun muntasirun yajma'uhu thalath aqwal. Nah, hukum kita masuki Mekah itu bagaimana hukumnya? Ada apakah kita itu wajib atau sunat kita masuk Mekah dengan ihram? Asahuha annahu mustahab. Yang paling asah di antara pendapat itu adalah mustahab. Wa tsani annahu wajib. Ada mengatakan satu wajib kalau masuk Mekah. Wa tsalis idza kana mimma yatakarraru dukhuluhu kal hattabin. Nah, kata ketiga ini ditafsil, diperinci. Kalau orang yang keluar masuk Mekah itu sering-sering, kal hattabin, seperti orang pencari kayu bakar, wasaqaiyin, ya, saik, ya, supir, wasayyadin, orang yang memburu keluar masuk, wanawin, lam yajib, tidak wajib, ya kan? Wa in kana mimma la yatakarrar, kecuali kalau orang yang tersebut tidak berulang-ulang, sekali seumur hidup datang susah, atau sekali setahun, atau sekali 2 tahun, atau apa, ketajir, ya, seperti pengusaha wazair, atau orang yang ziarah war rasul, atau sebagai utusan, ya, wal makki, dan orang Mekah pun idza raja'a min safarihi. Ya, orang Mekah tidak selamanya dia musafir kan? Ya, sekali-sekali dia musafir. Nah, waktu masuk Mekahnya nanti wajib dia itu apa? Ihram. Wa idza qulna yajibu falahu syurutun salasa. Kalau kita mengatakan hukum mereka masuk Mekah dengan pakai ihram wajib, syaratnya harus 3. Ahaduha yakuna hurran. Orang yang masuk Mekah itu merdeka. Fa in kana abdan, kalau dia yang masuk itu abda, lam yajib, tidak wajib. Bila khilaf, tanpa ada diperdebatkan. Walau adinalahu sayyiduhu, sekalipun andai kata tuannya mengizinkan untuk pakai ihram ke Mekah, muharriman lam yalzamhu, tidak harus begitu, ya, tidak harus menuruti apa kata majikannya. Udah, kamu harus pakai ihram, enggak. Kalau dia statusnya budak, tidak harus
sekalipun itu perintah daripada sayyidnya. Wathani ayyaji'a min kharijil haram. Tentunya orang itu masuk Mekah keluar datangnya dari keluar haram. Amma ahlul haram, adapun penduduk haram, fala ihram alaihim. Tidak usah ihram bila khilaf. Nah, karena apa? Nomor 3, nomor mana itu? Nomor 2, ay idza lam yantahiku hurmatul haram. Al-thalis ay yakuna aminan min dukhulihi. Supaya itu syaratnya masuk Mekah itu aminan min dukhulihi. Aman dia kalau masuk Mekah. Walla yadkhula liqitalin. Jangan masuk Mekah karena urusan perang. Pamma dakhiluha khaifan min zalimin. Adapun orang yang masuk Mekah dalam keadaan khaif, takut min zalimin, dari orang zalim, atau gharimin yahbisuhu, atau dia takut masuk Mekah lantaran ada orang penagih hutang yang akan menahannya. Ya, waktu tawaf ketemu dikejar dia, ya. Ya Allah. Nah, kalau kita memalingkan tujuan kita waktu tawaf mencari orang hilang, tidak sah sudah putaran itu. Atau kita mau ngejar teman, tujuan kita ngejar teman, jangan alihkan putaran tawaf itu dengan tujuan lain. Ya, biasa aja tujuannya tawaf sudah. Jangan alihkan tujuannya tawaf itu adalah ada tujuan lain. Cewek nu pergi ngesembi tahu nuju kejar aja lo. Jangan alihkan, ya, jangan alihkan. Kasihan jemaah. Jangan terpisah dari rombongan lain. Kalau itu sih akan telang banget. pada saat sebelum itu pakai isyarat aja. Ya. Nah, au gharimun yahbisu wa huwa mu'sirun. Nah, sementara dia dalam keadaan mu'sir, orang yang tidak mampu, boleh dia berkelit ini, ya. Kalau orang yang tidak mampu. Au nauma au la yumkinu zuhur liada'in nusuk, atau tidak mungkin dia terlalu nampak untuk melaksanakan ibadah. Au dakhal hali kita li baghin, atau dia masuk Mekah lantaran karena memerangi orang yang membelot, atau qati tariqin, atau dia sebagai penyamun, fala yalzamuhul ihram. Nah, model-model orang ini tidak harus dia masuk Mekah pakai ihram bila khilaf. Nah, kenapa? Ada dalilnya nomor 3, lima rawah ruya an Jabirin radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah yaumal fathi wa alaihi imamatun sauda bi ghairi ihram. Jadi waktu Fathu Makkah Rasulullah masuk Makkah dipakai imamah hitam imamah Rasulullah pada waktu itu. Jadi artinya Rasulullah pada saat Fathu Makkah itu tidak pakai ihram. Jadi kita memerangi orang-orang zalim di situ. Ya. Nah, kalau kita memerangi orang zalim yang harus ditumpah, ditindas, nah itu boleh-boleh aja. Nah, wa idza qulna yajibu dukhul muhriman, apabila kita sudah mengatakan wajib masuk Makkah dalam keadaan ihram, faqad dakhala pada kalau ghairu muhrimin, lalu kebetulan masuk tanpa ihram, asah, hanya berdosa, wala qada'a alaihi. Kenapa? Li fawatihi, sebagaimana karena sudah luput sudah itu. Kalau sudah masuk Makkah, sudah terlanjur masuk Makkah tidak pakai ihram, ya udah, tidak usah diqada lagi. Kama la tuqda tahiyatul masjid idza jalas. Sebagaimana kalau tahiyatul masjid sudah terlanjur duduk, ya tidak perlu diqada salat sunat tahiyatul masjid. Ya, jadi kalau tahiyatul masjid itu sebelum duduk, kalau sudah duduk habis sudah waktunya duduk, dia minum air zam-zam. masuk haram, terus apa? Ambil air zam-zam terus duduk dia. Mau salat sunat tahiyatul masjid, sudah duduk dia. Habis waktunya sudah kalau sudah duduk. Nah, kama la tuqda tahiyatul masjid idza jalasakum la yusalli wala fi jadali wal asah anna hukma dukhulil harami ka hukmi dukhuli Makkah.
Tapi yang lebih asal katanya bahwasanya hukum memasuki haram ka hukmi dukhul di Makkah, sama seperti masuk Makkah. Fima dzakarnahu listirakihima fil hurmah. Karena tentang keharaman masuk Mekah tanpa ihram atau tanpa apa yang itu sama persis sama, ya. Nah itu. Coba kalau mau ngapalin doa masuk Mekah ini, coba lihat doa inda dukhuli Makkah. Allahumma innal balada baladuk wal baita baituk ji'tuka atlubu rahmataka wa ummu ta'ataka muttabi'an li amrik wa radiyan bi qudratik as'aluka mas'alatal muqtarri ilaika al-musfiku min adzabik an tastaqbilani bi afik wa an tatajawaza anni bi rahmatik wa an tudkhilani jannatak. Alhamdulillahilladzi apa namanya? Apa nih? Alhamdulillahilladzi aqdamaniha saliman wa mu'afa. Walhamdulillahirabbil alamin katsiran ala taysirihi wa husni balaghi. Allahumma anta rabbi wa ana abduk wal baladu baladuk wal haramu haramuk wal amnu amnuk jitu ilaika ragiban wa lidzububi muqli'ah. Ya, saya datang menuju Engkau ya Allah ragiban, sangat rindu, wa lidzububi muqli'an, dan saya datang kepadamu membawa dosa, mau mencabut dosa, mau menyingkirkan dosa-dosa itu. Wa li fadlika rajan, dan mengharapkan ampanu karuniamu, wa li rahmatika taliban, wa li faraidika muaddiyan, wa li ridhaka mubtagian, wa li afwika sa'ilan fala taruddini khaiban, wa adkhilni fi rahmatikal wasi'ah wa a'idni minasy syaithanir rajim wa jundihi wa syarri awliyaihi wa hizbihi. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi amin. Ini doa memasuki kota Mekah ini. Nah, ini apalang pokoknya apa doa-doa yang berkaitan dengan membawa jamaah itu udah hafalkan ya. At-tasiyah istahabu idza waqa'a basaruhu 'alal bait. Disunatkan apabila pandangannya begitu masuk Masjidil Haram langsung memandang Ka'bah. Ayyarfa'a yadahi, langsung angkat tangannya itu. Faqad ja'a annahu yustajabu du'aul muslim 'inda ru'yatil Ka'bah. Pertama kali kita lihat Ka'bah langsung berdoa, ya Allah, jodoh sudah ku cari-cari kemana-mana tapi belum juga. Ya Allah, berikanlah jodoh terbaik bagiku. Itu contohnya ya. Atau apa saja yang kira-kira akan memberikan prestasi kepada kita yang masih belajar. Setiap masuk haram, begitu lihat Ka'bah langsung berdoa. Jangan lihat cewek dulu. Ya. Cewek yang kita tentu la ilaha illallah, susah. Anak datang jamaah enggak kita aja. Cara penting darah semangat. Itu pengalaman orang jadi kaya itu. Saya kena benar dia. Ratus. Nama saya. Ikan deh itu. Nah, feeling jawab. Coba lihat di angka 1. Qala al-Baihaqi rahimahullah ta'ala huwa al-ashharu inda ahli al-ilmi, wa qala Ibnu al-Qayyim rahimahullah ta'ala ruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana inda ru'yati tatkala lihat Ka'bah, yakni ru'yatul bait, yarfa yadayhi wa yukabbir. Qala fil majmu' qad dzakarna anna madhhabana istihbabuhu yani rafa al-yadayn inda ru'yatil Ka'bah. Fa bi qala jumhurul ulama hakahu Ibnu al-Munzir Ibn Umar wa Ibn Abbas radhiyallahu anhum wa Sufyan as-Sawri wa Ibn al-Mubarak wa Ahmad as-Haqala wa bihi qala akul qala Malik la yarfa wa qad yuhtaju lahu bi hadits al-muhajir al-Makki qala su'ila Jabir bin Abdullah an ar-rajul alladhi yara al-baita yarfa'u yadayhi wa qala ma kuntu ara ahadan yaf'alu hadha illa al-yahud. Ya, qad hajjajna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam yakun yaf'aluhu.
رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن. رواه الترمذي عن المهاجر المكي أيضا قال سئل جابر بن عبد الله أيرفع الرجل يده إذا رأى البيت فقال حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نفعله. Ada yang mengangkat, ada yang enggak. Hadza lafzu riwayat at-Tirmidzi wa isnaduhu hasan. Qala sabna riwayatul muthbit lirrafi aula li anna ma'ahu ziyadatu ilmi. Jadi tetap kita berpegang pada mengangkat tangan, hadisnya lebih kita anu. Wa qala al-Imam Ibnu Qudamah fi Mughnihi walana ma rawa Abu Bakr bin al-Munzir an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la turfa'ul aidi illa fi sab'i mawatin. Tidak diangkat dua tangan itu kecuali pada 4 tempat saja. Iftitahus shalah wa istiqbalul bait wa ala safa wal marwa wa ala mauqifain wal jamratain. Mauqifain itu maksudnya Arafah, Muzdalifah wal jamratain. Wa hadha min qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dhalika min qauli Jabir wa khabaruhu an zannihi wa fi'lihi wa qad khalafahu Ibnu Umar wa Ibnu Abbas wa li anna du'a mustahabun inda ru'yatil bait wa qad umira bi raf'il yadain inda du'a. Pada saat berdoa saja disunatkan angkat tangan, apalagi inda ru'yatil bait, ya kan? Sudahlah. Nah itu. Wa yaqulu Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman. Nah ini hafalan balik ini untuk berdiri sejenak dulu. Ayo Bu, mari kita baca doa. Allahumma zid Allahumma hadzal baita tashrifan ta'ziman takriman wa mahbatan wa zid man syarrahu wa 'azzamahu mimman hajjahu aw tamarahu tashrifan wa takriman wa ta'ziman abirra wa yudhif ilayhi Allahumma antas salam. Sambil juga baca Allahumma antas salam kassalam hayna rabbana as-salam wa yad'u bima ahabba min himmadil akhirah wa dunya wa hammuha su'alul maghfirah. Dan setelah selesai itu kita doa untuk kita sendiri, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, terutama sekali ahammuha su'alul maghfirah, ya. Walam anna bina al-baiti zadahu Allah syarafan rafi'un yurahu qabla dukhulil masjid fi mawdin yuqalu lahu ra'sur radam, ya. Pembangunan Ka'bah ini zadallah syarafan rafi' dulu tinggi, yura qabla dukhulil masjid, bisa kelihatan Ka'bah itu sebelum masuk masjid, tetapi bisa terlihat fi mawdi'in yuqalu lahu ra'sur radam idza dakhala min ala Makkah. Kalau kita datang dari arah ini Pasar Seng itu dulu, tempat wudu hammam yang sekarang di arah dari sana itu ada namanya sebuah tempat namanya Ar-Radam. Toilet arah itu sugul sa'i itu. Idza dakhala min ala Makkah, kalau dia masuk Makkah lewat sana, lewat hujun, lewat arah, itu sudah pasti dia akan masuk ke haram lewat sana nanti. Wa hunaka yaqifu, di situ dia berdiri sejenak, wa yad'u, dan doa. Wa yang bagi ayat tajannaba fi wuqufi mawdi'an ta'adzabil marun au supaya nanti di tempat jalur keluar masuknya orang jangan berdoa di situ lama-lama, nanti orang tertutup jalannya, apalagi membawa jamaah. Kalau dia sendiri, kalau jamaahnya 50 orang mampet di situ berdoa semua, ya tidak bisa jalan. Walam anahu yang bagi ayah dara inda ru'yatil Ka'bah ma'am kanahu min al-khusyu' wa tadallul wa khudu'. Tahu bahwasanya tatkala dia melihat Ka'bah langsung dia hadirkan ma'am kanahu min al-khusyu', sedapat mungkin dia fokuskan hatinya, pikirannya, wa tadallul wa khudu' bi hadhihi 'adat wa hadhihi 'adatus shalihin. Ini adalah tradisinya orang-orang saleh. Wa ibadullah al-arifin. Jangan celingar-celingur tutup langsung aja fokus ke sana itu. Ya Allah, terlalu jauh kita kalau dibandingkan dengan orang ibadullah as-salihin al-arifin. Kita masih aja celingar-celingur sana kemari. Itulah ukuran kita. Kita bisa mengukur diri kita sendiri dengan seperti itu. Terlalu jauh kita masih. Li'anna ru'yatal bait tadhakkurun wa tashawwuqun ila rabbil bait.
Karena melihat Ka'bah, melihat bait itu adalah mengingatkan dan merasa penasaran, kecintaan itu kepada Rabbul Bait, pemilik rumah itu, ya Allah, itu Allah Subhanahu wa taala. Wa qad hukiya anna imra'atan dakhalat Makkah fajalat taqul aina baitu rabbi. Karena kelamaan sudah terlalu rindu, itu dilihat Ka'bah itu lewat layar TV aja. Ya Allah, kapan bisa lihatnya, kapan begitu masuk, di mana Ka'bah tuh, di mana rumah Tuhanku, ya Allah, mana. Faqila al-an taraina. Ada dikatakan sebentar lagi kamu lihat, tenang aja. Falamma lahal bait, tatkala dia itu laha, ya, langsung terlihatlah Ka'bah. Wa qalu hadza baitu rabbik fastaddat. Nah, ini katanya, oh ini rumah Tuhanmu yang ku rindukan. Falsaqat jabinaha, langsung ditempelkan keningnya di Ka'bah itu. Bihayatil bait, di kelambu apa? Ka'bah itu. Fama rafat illa maitatan. Fama rubiat illa maitatan. Nah, itu rindu yang sudah terlama terpendam itu. Maka kalau kita cinta kepada seorang jangan berlebihan. Memang maka-makaan keceplung dek cinta, nanti akhirnya la rubiat illa maitat. Ya. Cinta, ya, tapi sebatasnya, ya. Benci sebatasnya, ya. Jangan terlalu berlebihan. Kullu ma yatajawazu an haddihi in akasa ila diddihi. Itu kaidahnya kan? Apa kata kaidah? Kullu ma yatajawazu an haddihi in akasa ila diddihi. Segala sesuatu kalau sampai melampaui batas, dia akan terbalik atas baliknya. Sebaliknya akan terjadi. Cinta buta kata orang, ya, cinta buta kata orang. Cinta yang berlebihan, nanti akan sebalik yang terjadi. Kalau kebetulannya dia tidak akan dapat, nanti akhirnya stres dan gila. Kan sebaliknya terjadi, ya kan? Jadi kullu ma yatajawazu an haddihi in akasa ila riddi. Hati-hati yang begitu. Jangan ada cinta buta. Atau jangan kita terlalu rindu kepada orang, atau terlalu apa saja, ya pokoknya terlalu itu tidak baik, ya. Terlalu itu tidak baik. Nah, wa Nabi Bakrin Asyibli rahimallahu ta'ala annahu gusya alaihi inda ru'yatil bait. Tatkala melihat Ka'bah langsung mingsan dia itu. Tsumma afaqa fansad. Setelah sadar langsung dia, hadhihi daruhum wa anta muhib ma baqa'ud dumu'i fil amaq. Inilah kotanya, sementara engkau adalah sangat pencintanya. Ma baqa'ud dumu' fil amaq. Tidak tersisa lagi air matanya di kelopak matanya, habis karena rasa rindu yang luar biasa. Akhirnya apa? Dia nangis habis-habisan. Al-asir sambu alla yu'arrija awal dukhulihi ala istijari manzilin aw hati gumashin wa tagyiri thiyabin wala syai'in akhar. Nah, kalau sudah masuk Mekah jangan sewa hotel dulu. Kalau ini ya repot. Ya. Kalau masuk Mekah, ndak usah lah masuk hotel dulu, biarin dulu barang taruh di mana saja dulu, langsung pergi tawaf. Lo lapar, itu ini. Nah ini. Makanya kurangnya tim travel itu di situ. Mau dapat untung besar itu kalau dia mengangkat orang-orang untuk penjaga koper aja harus ada, untuk yang ngatur kamar harus ada petugas. Harus itu banyak sebenarnya pengeluaran kalau mau travel itu mencari servis. Ini coba lihat ini, jamaah harus suruh langsung tawafin.
koper nanti aja urus yang lain tuh. Ada pihak-pihak tertentu yang urus. handle handle doang ya, handle selapu. Baru mesin sini nanti dipakai. Nah itu. Nah jadi Allah yu'arrija awwala dukhuli ala istijar. Jangan dia ke depan dengan dulu untuk menyewa rumah atau hati kemas atau menaruh pakaian-pakaiannya atau kiri tiabi, atau jangan dia ganti pakaian dulu wala syai'in akhar, atau ghairu tawaf, langsung aja tawaf katanya. Wa yaqifu badur rufqati inda mata'ihim. Cukup satu yang menjaga barang tersebut, warawahilihim hatta yatufu. Kalau sudah tawaf mereka kelompok yang besar itu, thumma yarji'u ila rawahilihim, kemudian baru dia kembali ke tunggangannya, mata'ihim wastijaril manzil. Bal idza faraga min doa, bahkan apabila selesai dari doa, inda ra'sid radam tadi, qasadal masjidah, langsung masuk masjid, wa dakhalahu min babi bani Syaibah. Dulu di Sopa itu, antara Sopa Marwah, di antara Sofa Marwah itu banyak pintu. Pintu ini pintu Nabi, babus salam, babus abani sebah, babul hujun, bab macam. Itu di itu sederetan pintu di apa? Di sa'i antara Sofa Marwah banyak pintu-pintu. Tapi sekarang sudah dilebur menjadi beberapa pintu aja. Pintu Sofa, pintu Marwah, dan pintu gate Nabi. Itu aja. Kemudian apa lagi? Yang dulunya itu jarak sedikit pintu, sana sedikit pintu. Nah itu. Ya masa dulu. Nah itu. Wadul min babi bani Syaibah mustahabun likulli qadimin min ayyi jihatin. Nah, dari arah mana saja dia datang disunatkan lewat min babi bani Syaibah. Tapi banyakkan orang mencari babus salam aja, dan karena bila khilaf walau qadimat timratu jamilatun aw syarifatun la tabruzu lirrijal istihbal laha an tu'akhkhira tawaf wa dukhul masjid ila lail. Nah itu, kalau ada cewek di jamaah itu cantik sekali, ntar kamu belakangan tawaf. Nanti servis khusus itu aja. Di servis khusus katanya. Enggak apa-apa, saya antar juga nanti ini. Enggak apa-apa 2 kali tawaf katanya, kan ada. Jadi pilih. Ada. Rahman ya Pak. Dorong aja nanti ya. Itu. Ini ada saja. Memang fitnah besar namanya wanita. Tidak ada. Ya. Apa katanya di dalam anu? Apa? Bisa fitnatun kabirun. Apa sih di dalam hadis itu? Kedua hadis ini. Ma taraktu ba'di syai'an hiya adarru 'ala ar-rijali minan nisa. Tidak ada fitnah yang paling besar untuk laki-laki selain daripada wanita. Wanita itu tidak kenal level siapa saja. Pejabat pun banyak jungkir balik karirnya gara-gara wanita. Ulama pun banyak juga terjungkal gara-gara wanita. Level apapun manusia kalau berurusan dengan wanita aja, waduh, kita doang masih tergiur. Ilah siaran cobaan. Kalau kita orang yang sudah punya istri masih itu. Aduh. Karena pandangan itu ya, itu sihamun min sihamil iblis itu. Dakan doa pancin masih. Lagunya beduin siham. Ya, tembak bahasa deh. Sekarang urusan dengan ini jendak lah. Dan banyak orang sukses dicoba oleh harta, dicoba dah kedudukan, tapi dicoba dengan wanita banyak. Apalagi masih muda yang tua tuh coba. Kalau berurusan dengan wanita itu banyak sekali. Buka lembaran sejarah berapa banyak pejabat tinggi negara lengser gara-gara wanita.
Anda kalau Rasulullah mengatakan ma taraktu ba'di syai'an hiya adarru 'ala rijali minan nisa. Hiya adarru 'ala rijali minan nisa. Nah ini, itu sebabnya coba kalau ada perempuan cantik di kelompok itu, disingkirkan dulu. Ntar kau tahu malam aja. Lain. Nanti ya. Atau kalau kamu mau tahu dengan omongan itu, pelangi belakang tempat kamu itu. Nanti pengawalnya yang tua-tua kan. Astagfirullah. Wa yaqaddim rijlahu al-yumna. Dia kedepankan kaki yang sebelah kanan fi dukhul wa yaqulu a'udzu billah al-azim wa bi wajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah walhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wasallam. Ini doa kita masuk masjid ini lewat pintu mana saja itu. A'udzu billahil azim wa bi wajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah walhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wasallam. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaab rahmatik. Nah, wa idza kharaja qaddama rijlahu al-yusra. Kalau keluar kaki kiri. Wa qala hadza illa anna, juga dibaca doa itu kecuali nanti yang ujung akhirnya waftah li abwaab fadlika. Tinggal kita cari waktu kita keluar itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza dzikru wa du'a mustahabbun fi kulli masjidin. Ini setiap masuk masjid mana saja ini, bukan Masjid Haram saja. Wa qad radat fi ahadits fi sahih wa ghairihi yatafiqu minha ma dzakatuhu wa qad awdahtuha fi kitabil adkar alladhi la yastaghni talibul akhirah an misli. Jadi sudah aku jelaskan di dalam kitab al-azkar yang penuntut akhirat tidak bisa lepas dari kitab tersebut. Coba lihat di dalam itu. Apa katanya? Walidzalika qil fihi bi'iddar wastaril azkar. Jual rumahmu untuk beli kitab azkar kan? Sampai rumah pun disuruh jual untuk beli kitab al-azkar. Saking karena pentingnya yang namanya kitab al-azkar lil Imam An-Nawawi. Bi'iddar, jual rumahmu wastaril azkar. La ilaha illallah. Sampai segitu pentingnya namanya kitab al-azkar. Coba kita lihat apa lagi katanya. Wa qala ba'dhum rahimallahu an-Nawawi al-Imam li jam'ihi adhkar sayyid al-anam. Fatali'uhu ya dhawi dirayah fa inna fihi al-khair wal kifayah. Tuh. Allah, rahmat Allah tercurahkan kepada Imam Nawawi. Kenapa Imam Nawawi di jam'ihi adhkar Sayyidil Anam? Karena Imam Nawawi mengumpulkan zikir-zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatali'uhu, silakan mutalaahkan dia. Terus mutalaahkan gitu. Ya dawid dirayah, hai orang-orang yang mencari ilmu dengan cara dirayah, ya. Ada sebenarnya riwayah, ada yang secara dirayah. Fa inna fihi al-khair wal kifayah, karena di dalam kitab al-azkar itu terdapat kebaikan yang cukup sudah dari situ. Dari situ aja sudah cukup. Nah, dan biasa. Aku lu kama fil hasya wa laysa fi kalam musannif rahimahullah taala min athani ala an-nafs. Ay haythu madhi kitabahu al-azkar biqawlihi la yastagni talibul akhirah an misli bal huwa min babit tahaddus bin ni'mah. Nah, ini tahaddus bin ni'mah. Kalau ada kita diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuk nikmat itu, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu namanya tahaddus bin ni'mah. Kita diberikan maziyah, kelebihan oleh Allah dalam bidang apa? Ceritakan juga ada apa-apa selama tidak membawa kepada kesombongan. Itu mimba bi tahaddus bin ni'mah. Ya. Nah itu. Mimma huwa mabal wa min babit tahaddus bin ni'mah al-ma'mur bihi wa ma bi ni'mat rabbika fahaddis. Wa min babid dalalati 'ala al-fa'idah fi malhaliha wa yajri dhalika fi nadhiril waqi'a fi kalam musannif rahimahullah ta'ala. Sekian. Kada sekali ah. Sambung ke? Iya.
Al-hadiyata salat idza dakhala al-masjid, yang bagi Allah istagila bis salati haidil masjid. Kalau dia masuk masjid jangan sibuk dengan salat haidil masjid. Jangan. Wala ghairiha, juga dengan yang lain-lainnya, bal yaqsidul hajar al-aswad, bahkan langsung menuju hajar aswad. Ya bidau bi tawafil qudum, langsung mulai tawaf qudum. Tawaf qudum itu wa huwa tahiyatul masjidil haram. Itu tahiyatul masjidil haram bagi orang yang umroh adalah langsung tawaf. Kalau enggak hari-hari biasa atau enggak dalam keadaan ihram, ada tahiyatul masjidnya. Karena tahiyatul masjid ini sangat dianjurkan sekali. Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlisanna hatta yarka'a rak'atain. Kama qala sallallahu. Jangan sekali kamu duduk sebelum kamu ruku, 2 ruku, yaitu 2 rakaat salat sunat tahiyatul masjid. Itu namanya salat sunat tahiyatul masjid, sangat dianjurkan. Misalnya terlalu waktunya mepet, qobliyah belum, salat sunat wudhu belum, gabung jadi satu. Saya niat salat tahiyatul masjid, salat sunat qobliyah isya misalnya, atau salat sunat qobliyah maghrib, atau salat sunat wudhu. Tiga-tiganya digabung jadi satu. Dapat pahala semuanya itu. Ya. 3 in 1. Wa tawafu mustahabun likulli dakhilin muhriman kana aw ghairu muhrimin illa idza dakhala wa qad khafa fawt as-salatil maktubah. Kalau ini bagi orang yang seperti ini, au fawat al-witri au sunnatul fajri. Nah, kalau dibandingkan dengan sunnatul fajri dengan salat sunat witir, dikedepankan salat fajr. Karena rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Jadi kalau kita mau salat tahiyatul masjid dulu itu, nanti tidak bisa kita salat rakaatul fajr, ya udah. Mana fal afdal thumma al afdal. Nah, aw ghairiha min as-sunan ar-rawatibah aw fatal jamaah fil maktubah, atau nanti kalau kita salat sunnah otomatis salat berjamaah kita luput. Nah, in kana waqtuha wasi'an aw kana alaihi fa'idatul maktubah fa innahu yuqaddimu kullu dzalika 'ala at-tawaf. Kecuali katanya kalau waktunya luas, ya, sementara dia tuh kana alaihi faidatul maktubah, ada solat yang terlewatkan dari waktunya, fa innahu yuqaddimu kullu dzalika 'ala tawaf. Baru kodok dulu solatnya lah, baru nanti tawaf. Tsumma yatufu walau dakhala wa qad muni'a an-nasu min at-tawaf shalat tahiyatul masjid. Nah, sekarang kalau dalam keadaan ihram waktunya udah sholat, udah di stop orang tawaf, ya udah, masih ada tersisa waktu untuk sholat tahiyatul masjid, sholat tahiyatul masjid. Wa'lam anna fil haji 3 atwaf, al-qudum wa tawaful ifadah wa tawaful wada'. Nah, tawaf qudum, tawaf ifadah, tawaf wada'. Wa yushra'u lahu tawafur rabi' wa huwa al-mutatawwi'. Ada nanti namanya tawaf sunnah. Ya, gairu hadhihi thalathah kama sayati insyaallah taala annahu yustahabbu al-ikthar min at-tawaf. Ya, salat tawaf sunnah ini disunatkan memperbanyak. Pama tawaful qudum, adapun tawaf qudum falahu khamsatu asma. Tawaf qudum sendiri punya 5 nama, al-qudum, wal-qadim, wal-urud, wal-warid. Wa tawafut tahiyah sama saja artinya. Qudum, qadim sama. Urud, warid. Urud artinya sama dengan qudum. Ya kan? Wa tawafut tahiyah. Tawafut tahiyah juga penghormatan kepada Ka'bah, itu namanya tawaf. Kemudian wa amma tawaful ifadah falahu aidan 5 asma. Tawaf ifadah juga 5 nama. Tawaful ifadah wa tawaful ziyarah wa tawaful fard wa tawaful rukun. Ya, fard dan rukun sama, ya kan? Wa tawaful sadr juga namanya tawaf sadr, yaitu induk lah kita bilang. Wa mahallu tawafil ifadah ba'da al-wuquf wa nisfi lailatin nahri. Tempatnya orang tawaf ifadah itu ba'da al-wuquf, tentunya setelah wukuf, dan sudah masuk setengah malam pada malam nahar itu. Jadi itu sebabnya dikatakan Hajjul Akbar. Ya, Al-Hajjul Akbar. Yang dikatakan Haji Akbar itu tanggal berapa? Malam tanggal 10 itu. Bukan Haji Akbar itu wukufnya hari Jumat, bukan. Yang dikatakan Al-Hajjul Akbar itu adalah malam tanggal 10. Haji itu semuanya besar. Hajjul Akbar. Tapi yang disebut di dalam Al-Quran Hajjul Akbar itu adalah maksudnya malam tanggal 10. Kenapa? Karena malam tanggal 10 itu banyak pekerjaan haji dilakukan pada saat itu.
Apa di antaranya? Tawaf itu sudah boleh, melontar sudah boleh, mabit pun sudah boleh, ya. Potong rambut pun sudah boleh pada saat itu. Jadi banyak pekerjaan haji yang bisa dilakukan pada malam itu. Haji akbar. Nah itu. Coba waktu tawaf ifadah itu ba'da lukub wa nisbi lailatin nahr. Ini malam lailatul nahr itu haji akbar. Wa tawaful wada' inda iradatis safar min Makkah ba'da qada'i jami'il manasik. Setelah selesai dari semua rangkaian haji baru tawaf ifadah wada'. Thumma alam anna tawaf thumma alam anna tawaf al-qudum sunnatun laysa biwajibin. Kalau tarakahu lam yalzamhu syai'. Nah, tawaf qudum namanya tawaf sunnah lah. Wa tawaf ifadah ruknun la yasihul hajju illa bih. Ya, kalau tawaf ifadah itu rukun yang jangan sampai tidak dilaksanakan. Wala yujbaru bidamin wala ghairihi. Tidak bisa ditambal dengan dam, tidak bisa ditutup dengan apapun. Wa tawaful wada' wajibun alal ashah. Coba lihat di dua. Qala musannif fi sahih Muslim rahimahullah taala kama fi adwa'il bayan. As-sahih fi madhhabina wujubu tawafil wada'. Wa annahu in tarakahu lazimahu damun. Thumma qala wa bi qala aktsaru al-ulama wa minhum al-Hasan al-Basri wa al-Hakim wal-Hikam. وحماد والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو الثور رحمه الله تعالى. وقال مالك وداود وابن المنذر رحمه الله تعالى هو سنة. Yani Imam Malik sendiri ingat pendapat yang mengatakan andai kata terjadi sesuatu nanti, ya terjadi jamaah ada yang tidak tawaf wada, ambil saja pendapat Imam Malik dan Daud wa Ibnul Munzir rahimahullah yang mengatakan hukum tawaf wada itu sunnatun la syai'a fi tarki. Wan Mujahid riwayatani kal madhhabain. Wa qad naqala Ibnu al-Hajar kalamahu hadza thumma ta'aqqaba az-zaruhu sunniyatahu li Ibn al-Munzir. Wa qala walladhi ra'aytuhu fi al-awsat li Ibn al-Munzir annahu wajibun lil amri bihi illa annahu la yajibu bi tarkihi syai'. Nah, jadi Imam Malik sendiri dan Abu Daud ya Ibnul Munzir bertiga mengatakan bahwa tawaf wada itu hukumnya adalah sunnah. Beda ada bro. Wa tawaful wada wajibun adalah sah. Wa laysa bi ruknin wa la qaulin huwa sunnatun. Kal qudum wa sayati idahu hadha kullihi fi mawdihi insyaallah taala. Nanti dalam bab tawaf wada nanti masalah tawaf wada aja yang menjadi banyak permasalahan. Kalau tawaf ifadah tidak dipermasalahkan banyak orang. Tawaf wada ini terlalu. Karena itu nanti dalam babnya tolong diperhatikan supaya nanti jelas seperti apa kondisinya, seperti apa sebenarnya tawaf wada itu, supaya nanti tidak terjadi perselisihan. Kalau memang tidak percaya ini kitabnya, Pak, begini. Tapi kalau bentuknya secara pribadi atau apa, andai kata ada jamaah yang tidak tahu wada misalnya, ya karena kondisinya seperti itu, andai kata dia harus tahu wada, kondisinya tidak mungkin kan, sudah tua, makan menyibukkan, merepotkan yang lain, sudahlah. Tapi dengan cara apa? Gimana caranya supaya tidak menjadi fitnah terhadap jamaah itu, ya bisa dibisikin, bisa dikasih pengertian secara pribadi. Jangan secara diumumkan begitu. Nanti kalau dikasih pengumuman semua orang tidak mau tahu wada nanti, ya kan? Andai kata cara mengatasi hal-hal masalah supaya tidak ada komplain, ya seperti itu. Ini jebak keluar harus Mendorong nah, nanti jadi itu. Ya, namun tak ada tawaf wada dong, hilang bisnis saya. Kalau kita nakal semua ternak sindir itu. Ya. Memang kenyataan baik beneran lakukan. Jadi nama hukum ini kenyataan, ini kan hukumnya seperti itu. Tapi kalau mau ambil tetap ingat jamaah itu, kalau dia jamaah itu memang sudah
dia pun berinisiatif harus tahu bagaimanapun caranya. Ya udah. Kadang orang indah gitu wah di neraka itu yang cuma berocang kemarin tangan sampai terpaksa ya. Jangan ngapa sore ini neraka. Ustaznya mana cuma dorong mah cuma ada mari tak lagi ya. Jadi walam anahu tawafal qudum innama yatasawwar. Ketahui dasar bahwa tawaf qudum itu innama yatasawwar, baru bisa tergambar yang namanya tawaf qudum itu fi haqqi mufridil haji, bagi orang yang melaksanakan haji ifrad. Jadi dia masuk Mekah itu dia langsung tawaf ini dikatakan tawaf qudum. Kalau dia sudah tawaf qudum langsung dia sa'i, nanti setelah tawaf ifadah dia tidak sa'i lagi. Jadi mumpung lagi tidak rame, silakan tawaf qudum dan langsung diringi dengan sa'i. Nanti kalau sudah pada hari H dia akan sa'i, ya Allah padatnya orang, capeknya, sudahlah langsung aja tawaf qudum dan iringi dengan sa'i. Nah ya, Sama itu nih, jadi kan ifrad, engkau ifrad lalu sa'i juga. tawaf apa yang gem ya. Agak lemak dek kan sa'i pasti pada kan. Madinah ini. Iyalah iya, desin bekik lain tel rubah tangan kalau tahu sa'i. Kan kita juga di sini misalnya kita lihat dari bab darihi, kita sunat ke masjid untuk tawaf qudum sebelum Arafah. Nah, jadi nak iya jelas. Kalau terkanggo kan meskipun dia tolak dia. Pun. Lain bayar rupa dia kan. Dia mau mentadbiqkan yang di kitab kan. Ngamalkan apa di kita. Wala sabirkunna wala kana mana? Walam anna tawaful qudum innama yatasawwaru fi haqqi mufridil haji wa fi haqqil qarin, juga pada orang haji qiran. Idza kana qad ahrama min ghairi Makkah. Apabila antara mufrid dan qarin itu ihramnya dari luar min ghairi Makkah. Wa dakhalaha qabla al-wuquf, dan dia masuk Makkah sebelum wukuf. Amal makkiyu fala yatasawwaru fi haqqihi tawafu qudumin id la quduma lahu. Ini Malah kita bikin burung. Harap coba. Haji dulu. nah, Coba dia harap lah paman sahabat saya. Kalau kemarin itu masalah mawaqit, miqat, pembicaraan mawaqit, bahwasanya orang pun disuruh untuk tawaf qudum. Kita mikirnya miqat dari pintu rumah kita. Kita surahkan pergi ke haram untuk tawaf kan. Nah itu ada di pertama di babul mawaqit itu. Tuh Sirajul Wahad doang babul haji nu. Lalu sugul doang masih harus tahu. Si tangkep Mekah nu kan saking pendapat si tangkep Mekah nu kan mati. Mas jangan. Wal makkiyu fala yatasawwar fi haqqi tawaf qudumin illa qudumalah. Aw amma man ahrama bil umrati fala yatasawwaru fi haqqi tawaf qudum. Jadi tawaf yang tamattu haji tamattu itu tidak akan bisa tergambar yang namanya tawaful qudum. Ya jadi tawaf jadi ya tawaf umrah langsung. Bal idza tawafa anil umrati ajzahu anha. Bahkan tawaf umrah itulah langsung menjadi tawaf qudum dan sekaligus tawaf umrahnya. Udah itu. Berarti sa'inya orang yang tamattu tidak bisa dikedepankan. Apa? Bagi sa'inya orang yang tamattu. Itu sa'inya sa'i umrah sudah langsung. Wa an tawafil qudum, ya. Jadi ajzahu anha an tawafil umrah wa an tawafil qudum. Kama itu juzul faridatu an tahiyatul masjid, sebagaimana cukup melaksanakan salat fardu sudah mewakili daripada salat tahiyatul masjid. Jadi kalau ada waktu sudah sempit, sudah begitu masuk masjid langsung qomat dia. Ya udah salat fardu aja, masuk sudah di dalamnya tahiyatul masjid, tapi dengan catatan jangan ikut serta niat. Itu sama seperti niat mengqadha puasa. Kalau kita niat mengqadha puasa sekaligus niat niat puasa sunat Syawal, tidak sah itu. Kalau qadha sudah tidak usah diniatkan yang sunat itu, ya. Tapi masuk sudah yang sunat itu, tapi jangan ikut niatkan. Sama seperti sholat tahiyatul masjid sekarang, kalau langsung qomat langsung aja sholat fardu. Tapi saya sholat fardu maghrib sekaligus tahiyatul masjid katanya. Batal semuanya itu. Tidak bisa kena itu sholat fardunya.
Jangan dirusakkan yang anu gara-gara itu. Yang wajib dirusakkan oleh yang sunnah. Sunnah dan sunat ya masih. Hatta law tafa al-mu'tamir bi niyatil qudum waqqa'an tawafil umrah. Andai kata orang yang umrah itu niatnya tawaf qudum, jatuh tawaf qudumnya itu sebagai tawaf umrah. Kama law kana alaihi hajjatul Islam wa ahrama bi tatawwu. Haji Islam doang dia eman ku haji sunat dan haji sunat, kata-kata haji sunatnya itu jatuh sebagai haji Islam. Ya qawahan haji Islam. Wa man lam yadkhul Makkah qabla wuquf. Adapun orang yang belum masuk Mekah sebelum wukuf, falaysa fi haqqi tawaful qudum. Tidak ada haknya adalah untuk tawaf qudum. Bal tawaf alladhi yaf'aluhu ba'da al-wukuf huwa tawaful ifadah. Jadi kalau langsung menuju Arafah tidak langsung Mekah, ya nanti namanya tawafnya itu tawaf ifadah, bukan tawaf qudum lain. Kalau nawa bihil qudum, kalau dia niatkan qudum juga, waqa'a an tawafil ifadah. In kana dakhala waqtuhu, tapi kalau tawaf ibadah itu sudah masuk waktu. Kapan waktunya? Yaitu nisfil lail fi laylatil Id. Kama qulna fil mu'tamir. Thumma qala al-bab ats-tsani fi kayfiyatit tawaf. Masalah anak kedua taklif. Taklid harus ya anu tawaf taklid. 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 Bahasa Sasak bahasa Tinta nih taklid kan istilah bahasa Sasak. Taklid itu bahasa Sasak. Menjadi taklid kun Sasak kan. Nah, jadi lamun sama tawaf. Jadi Lihat syarat rukun wudu dalam mazhab yang ditaklidi itu. Apa saja langsung dilakukan itu. Namun saya maksudnya kan berarti serangkaian ibadah secara sempurna itu harus dikerjakan sesuai mazhab itu kan. Makanya apa Sesuai boleh yang saya pahami loh alam. Makanya apakah boleh kita taklid pada sebagiannya? Di tengah-tengah ibadah tuh nggak bisa kan? Maksudnya tawaf, batal aku taklid kan? No. Anda harus dari awal. Kalau kita tahu kondisinya bahwa kita akan pergi ke haram, yang di haram itu tidak mungkin kita selamat dari sentuhan perempuan. Makanya dari awal kita dari wudunya kita Wudunya kan? Ya, wudunya syarat wudunya. satu ibadah jadi kan? Jadi baru kita jangan begitu di haram wudu dengan cara biasa terus sampai di situ taklid itu aja Kim. Satu paket. Iya satu paket. Saya Ustaz sambut yang tengah mungkin saat ada waktu ngajar si Muhammad sempit ni kita ya juz talfiq illa fil musuki bahasanya. Talfik Tidak dibolehkan sekali dan nusuk dalam Taklid apa udah sekarang mereka? beliau sendiri. ya, artinya melihat kondisi sekarang ini mungkin istilahnya memang mungkin itu sebagai sandaran beliau, karena kita banyak sekali kan. Bulan deh. Coba lain Rasulullah ditanya, ya Rasulullah saya begini dulu baru begini, if'al wala haraj. Saya begini dulu bagaimana, if'al wala haraj. Jadi betul-betul tidak ada yang sulit kalau bagi Rasulullah, semuanya la haraj. Jadi mungkin apa yang kira-kira agak gampang, mudah, tidak usah terlalu dijadikan berat gitu ya. Silakan. Tawaf aja memang bejeput lah perkataan. Kira pengajian le anak ya. Bulan sana bulan puasa sendiri. Waktu bulan puasa deh. Iya. Iya jadi guru saya Muhammad guru khusus setahun. Berubah pada nomor. Tundang kiriman surat undangan. Ini. ثم قال الفصل الثاني في كيفية التوافق. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala
سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى ربنا الذي فروعهما إلى يوم الدين وأنت الصلاة تفتح علينا دربنا تقرر تغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا آمين. إله إلا أنت. Taman sekolah Lemanal masih mau. 51 ya.